Oke. Pilih yang mana? Saya tanya sekali lagi, jawab dengan hati kalian, tidak usah menyampaikan secara lisan. Oke? Jawab pertanyaan saya dalam hati masing-masing. Kalau kalian diberikan dua pilihan, menjadi pemenang atau tidak, pilih yang mana? Masih ada yang jawab dengan lisan. Jawab dengan hati masing-masing. Kalau kalian diberikan dua pilihan, menjadi pemenang atau tidak, pilih yang mana? Masih ada jawab dengan lisan, jawab dengan hati saja. Oke, saya tes lagi. Kalau kalian diberikan dua pilihan, kalau pemenang atau tidak, pilih yang mana? Oke, masih ada yang belum presentasi. Baik, kita semuanya ingin jadi seorang pemenang. Apa yang kemudian dikatakan sebagai seorang pemenang itu? Rekan-rekan, hari ini kita berada di masjid. Berapa kali azan berkumandang? Dan di bulan puasa Ramadan, azan itu sangat dirindukan. Makanya ada orang yang di HP-nya jam 5:30 sudah dipasang alarm adzan biar segera bisa buka puasa. Ini ada di sini orangnya. Hayya 'alal falah, apa artinya? Mari meraih kemenangan. Semua orang Islam itu oleh Allah SWT diajak untuk meraih kemenangan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak akan meraih kemenangan dalam hidup. Karena memang pilihan kita yang buat tadi. Tetapi perlu kita ingat sebelum sampai kepada Al-Quran, anak-anak sekalian, pada siapa yang sholatnya baik, maka dialah yang kemudian akan diterima seluruh amalnya di dunia. Maka orang pemenang itu, kenapa kemudian Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengajarkan adzan, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Karena kemenangan itu hakikatnya hanya terjadi pada orang-orang yang melaksanakan sholat. Rekan-rekan sekalian, kita lihat perintah puasa itu Allah hanya menurunkan ayat Al-Quran. Perintah puasa Allah hanya menurunkan ayat. Perintah zakat Allah hanya menurunkan ayat. Perintah haji Allah hanya menurunkan ayat. Tapi ketika diperintah sholat, apa yang kemudian Allah lakukan? Rasulullah SAW dipanggil, dibawa oleh 4 malaikat dipimpin oleh Jibril. Kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dibawa naik ke langit. Dipanggil langsung untuk perintah sholat. Maka kalau kalian ingin menang dalam hidup, sukses dalam hidup, sholat harus baik. Siap? Sholat harus baik. Siap? Siapa yang hari ini melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid? Itu dari sholat subuh berjamaah di masjid. Siapa yang hari ini sholat subuhnya jam 6 pagi? Kalau makan aja. Siapa yang hari ini belum sempat sholat subuh? Nah, masih ada. Oke, tidak apa-apa. Nanti setelah ini, begitu selesai pengajian, kalian sholat subuh 2 rakaat ya. Siap? Qadha. Oke, kita lanjutkan. Tapi qadha itu tidak harus setiap hari. Sekali ini saja, harus tidak boleh lagi. Nah, rekan-rekan sekalian, kita kembali ke depan. Tadi ada 2 pilihan dalam hidup. Yang pertama, pemenang. Yang kedua, pecundang. Nah, seorang pemenang itu ia bertanggung jawab 100% dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin menang, maka kalian bertanggung jawab 100% dengan diri kalian sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Allah SWT dan di dalam Al-Quran. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita punya masalah, maka sebenarnya masalah itu berawal dari diri kita sendiri. Mas, kamu punya masalah nggak? Nggak punya? Luar biasa, kamu manusia super ya, Superman. Ada Superman di sini nggak punya masalah. Puasa tiap hari, ada yang bolong nggak? Nggak ada. Tapi kamu nampak sedih kenapa? Nampak sedih kenapa? Ngantuk? Enggak.
pecundang. Ada tidak di antara kita di sini? Kita lihat. Orang yang berkaitan pecundang itu punya 3 ciri. Yang pertama, dia dengan mudahnya menyalahkan orang lain atas kesalahan dirinya sendiri. Menyalahkan gurunya, menyalahkan temannya, menyalahkan orang tuanya. Coba sekarang kita renungkan, pernah nggak kita menyalahkan bapak kita? Pernah nggak kita menyalahkan ibu kita? Pernah nggak kita menyalahkan guru kita? Pernah nggak kita menyalahkan teman kita? Ada ciri-ciri pecundang di dalam diri kita. Yang kedua, pecundang itu dia punya ribuan alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Alasan tidak puasa, alasan untuk menunda sholat, alasan untuk tidak belajar, alasan untuk terlambat, alasan apapun alasan yang diberikan atas kesalahan dirinya sendiri. Itulah orang yang bermental pecundang. Maka saya tanya lagi pada kalian semuanya, ada beberapa pilihan dalam hidup? Ada beberapa pilihan dalam hidup? Yang pertama, yang kedua, pilih yang mana? Kalau betul ingin jadi pemenang, apakah kalian siap bertanggung jawab 100% terhadap diri kalian sendiri? Kalau siap, maka mari kita harus siap berkorban untuk kehidupan kita. Karena orang yang tidak mau berkorban waktunya, tidak mau berkorban hartanya, tidak mau berkorban dirinya, maka dia tidak akan pernah lahir menjadi seorang pemenang. Nah itu rekan-rekan sekalian, kita akan sampai pada bagaimana Al-Quran menjadi inspirasi buat kita. Jadi ada 2 pilihan dalam hidup kita. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Oke, ada ke depan. Baik, rekan-rekan sekalian, apa yang kita sampaikan bukan hal yang sepele, bukan hal yang sederhana. Ada di antara kita yang barangkali hanya akan mendapatkan untuk saja hari ini. Tetapi ketika kalian ingin mendapat sesuatu yang besar, maka niatkan dalam diri kita masing-masing. Karena amal ibadah di dalam agama kita itu selalu berawal dari niat. Oke, siap? Kita lanjutkan ya. Jadi tadi saya menyampaikan ada 2 pilihan dalam hidup kita. Yang pertama pemenang, yang kedua pecundang. Dan ini saya alami sendiri. Jadi Ibu Dwi Madiani menceritakan dulu saya murid beliau dan luar biasa beliau mengajar. Kalian ini mendapatkan kepala sekolah yang hebat. Setiap sekolah yang ada beliau itu selalu maju. Termasuk SMP Negeri 1 Kandangan zaman itu. Sekarang ada di SMP Negeri 1 Parakan. Rekan-rekan sekalian, setiap di antara kita itu punya aura, tadi kata beliau. Aura positif pasti akan mengalir ke banyak hal. Dan sudah bisa kita pastikan mana yang akan sukses, mana yang tidak dalam kehidupan ini. Maka tadi 2 pilihan itu betul-betul akan menjadi penjiwaan dari diri kita masing-masing. Apakah itu menjadi pilihan atau tidak? Maka rekan-rekan sekalian, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana Al-Quran menyampaikan kepada kita tentang makna kehidupan. Nah ini kata Allah SWT. Kata Allah SWT, setiap manusia di antara kita ini itu adalah penguasa bumi. Mas, coba kamu berdiri mas, berdiri aja. Kamu, iya kamu, yang paling ganteng sendiri, ya kamu. Iya kamu, iya berdiri mas, berdiri. Ya saya sulit rupanya. Oke, nggak apa-apa. Kamu tingginya berapa meter mas? 2 meter. Berapa tinggi kamu? Nah ini contoh penguasa bumi. Tinggal dikasih apa namanya, baju Superman juga cocok ya. Oke, namanya siapa? Tinggi sekali ya. Kamu nanti kalau sudah SMA tingginya segini, nanti bisa untuk manjat pohon. Oke, dulu baik. Baik, rekan-rekan sekalian, kata Allah SWT, setiap di antara kita itu penguasa bumi. Ini kata Allah, kata Al-Quran. Percaya nggak? Percaya nggak? Jadi kita ini semuanya adalah penguasa bumi. Tidak ada di antara kita satupun yang tidak akan sukses. Percaya? Ini kata Al-Quran. Percaya? Percaya?
dalam lisan dan percaya dalam hati itu beda. Tetapi siapa mereka yang akan berkuasa? Allah menyampaikan mereka yang akan berkuasa adalah hamba-hamba yang saleh. Kira-kira kita ini termasuk hamba-hamba yang saleh tidak? Ya. Apa sih ciri hamba yang saleh? Kita nantikan teman-teman. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau tadi Al-Quran mengatakan bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang saleh kata Allah SWT. Nah, di dalam Islam setiap ibadah selalu dimulai dengan niat. Maka sebetulnya niatan itu sama seperti cita-cita kita, sama seperti mimpi kita. Jadi setiap hal dalam kehidupan kita harus mulai dari niat kita. Coba lihat pikiran kita ini. Rekan-rekan sekalian, sekarang semuanya ada mata saya semuanya. Saya akan lihat satu-satu di antara Anda, termasuk yang di atas ya. Kalian pikirkan satu hal, menatap saya, kemudian pikirkan satu hal. Sungguh-sungguh, serius, pikirkan satu hal. Sudah? Rekan-rekan sekalian, tentu pikiran kita masing-masing beda. Ada yang berpikiran baik, ya kan? Ada yang berpikiran tidak baik, betul nggak? Ada nggak di antara kita yang berpikir ketika saya minta untuk berpikir sesuatu mungkin tidak baik? Ada? 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 Jujur aja, nggak apa-apa, nggak akan hukum. Ada? Ada? Apakah semua di antara kita berpikir positif? Enggak. Padahal rekan-rekan sekalian, pikiran kita itu nanti akan berwujud secara tidak sengaja, berwujud perkataan. Kalau pikiran kita kotor, maka kalimat kita pun pasti akan ada kuat kotornya. Kalau sudah pikiran menjadi perkataan, ingat ini kalimat penting ya, kalian cermati. Pikiran kita itu menjadi perkataan. Kalau sudah menjadi perkataan, maka menjadi perbuatan. Anak SMK di Magelang membacok ibu-ibu. Ketika ditanya, kenapa membacok ibu? Kamu kenal nggak dengan ibu? Nggak kenal. Nggak kenal. Apakah kamu merampok? Nggak ada. Mau rampok nggak ada. Apa? Lalu kenapa kamu membacok ibu? Iseng kan? Itu bapak ya. Ada nggak anak di sini yang iseng membacok orang? Kenapa bisa semacam itu? Coba tanya pada Anda, siapa yang setiap hari main PUBG atau Free Fire gitu? Betul nggak ada? Itu kalau masuk di masjid, kan tidak akan dibuat surat karena bisa menghasilkan uang, kan? Siapa yang setiap hari waktu main game di handphone? Nggak apa-apa, nggak boleh. Baik, yang Bapak juga banyak ternyata. Main apa Pak? Apa? Mobile Legends. Ya cukup, baik. Nah, kenapa iseng? Karena dia pikirannya selalu terkooptasi, selalu melihat sesuatu yang membuat dia itu penasaran. Dan ada kan game di HP kita yang banyak orang? Ada nggak? Ada orang main? Nggak pernah kenal ya? Iya. Nah, rekan-rekan sekalian kita kembali. Pikiran kita itu akan berubah menjadi perkataan. Perkataan kita itu berubah menjadi perbuatan. Perbuatan kita itu akan berubah menjadi kebiasaan. Nah, kalau sudah kebiasaan, kalian terbiasa hidup rapi dan tidak rapi itu kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, maka itu akan menjadi karakter. Dan kalau sudah menjadi karakter, maka menentukan nasib kita. Maka nasib kita itu semuanya berawal dari pikiran kita. Berawal dari apa? Berawal dari apa? Pikiran kita. Maka coba sekarang duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita akan belajar mengelola pikiran kita. Oke? Duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita akan belajar mengelola pikiran kita. Siap? Oke. Masih ada yang belum siap? Oke. Kita akan belajar mengelola pikiran kita. Ya, tadi kan sudah melihat saya kemudian berpikir sesuatu. Kita akan belajar mengelola pikiran. Ingat, coba perhatikan. Saya akan ulang kembali kalimat ini. Ini penting untuk masa depan kalian. Pikiran kita itu akan menjelma menjadi
perbuatan. Perbuatan kita itu perkataan kita menjadi perbuatan kita menjadi kebiasaan, dan kebiasaan kita akan menentukan nasib kita setelah berubah menjadi karakter. Itu berawal dari pikiran kita. Oke, kita akan belajar tentang bagaimana mengelola pikiran kita. Baik, setiap sholat kita akan selalu niat. Ada orang yang niatnya sungguh-sungguh, ada orang yang hanya melafalkan niat, itu beda. Melafalkan niat itu bagus, tapi harus disertai dengan niat di dalam hatinya masing-masing. Sekarang setelah tenang, kemudian coba Anda niatkan duduk kita hari ini dengan kalimat Anda masing-masing. Anda duduk di sini niatnya apa? Lafalkan dalam hati. Saya beri waktu 10 detik mulai dari sekarang. Oke, cukup. Nah, kita lihat. Yang pikirannya positif, niatnya positif, pasti nanti perkataan juga positif. Apa artinya perkataannya sepenuhnya? Kemudian pasti akan sampai pada perkataan jadi perbuatan, ya kan? Ada yang perbuatannya joget ke temannya, ada yang dompetnya hilang, masa jari masa dompetnya hilang, tapi dompetnya nggak ada isinya kayak macam. Jelaskan ya. Jadi pikiran kita akan menentukan nasib kita. Nah, rekan sekalian, saya baru pulang dari Tanah Suci, pas 2 hari menjelang Ramadan. Kemudian saya menyempatkan diri untuk datang ke sebuah lokasi yang luar biasa, yang di saat itu Rasulullah SAW membangun parit bersama dengan para sahabat. Rekan-rekan sekalian, apa yang terjadi ketika sebuah kota yang bernama Madinah, jumlah penduduknya hanya 10.000, kurang dari 10.000 orang, tua, muda, laki-laki, perempuan dijumlahkan itu jumlahnya tidak sampai 10.000, tetapi pasukan yang menyerbunya lebih dari 10.000 orang. Kita bisa bayangkan mana yang akan menang. 10.000 lebih pasukan yang datang berseragam lengkap, berkuda, memakai tombak, pedang, dan segala macam atribut perang lainnya, mau menyerbu kota kecil bernama Madinah yang penduduknya saja tidak lebih dari 10.000. Apakah jumlah pasukan perangnya? Bahkan cuma 3.000 orang. Secara akal kita, Madinah itu sudah hampir pasti kalah. Tetapi ada seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Ada yang di sini bernama Salman Al-Farisi? Ada seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi mengusulkan pada Rasulullah agar kemudian kita membangun parit katanya, dan itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Nah, rekan-rekan sekalian, hal terpentingnya ada di sini. Saat membangun parit itu ada batu yang besar sekali. Yang batu itu tidak mampu dihancurkan oleh para sahabat. Apapun alat yang digunakan untuk menghancurkan batu itu selalu patah. Maka kemudian sahabat lapor pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada batu besar yang tidak mampu kami hancurkan. Maka Rasulullah SAW turun tangan sendiri, membawa tombak dihancurkan batu itu. Batu yang besar itu dihancurkan pakai tombak oleh Rasulullah sambil bertakbir Allahu Akbar, hancurkan batu itu. Nah, ketika tombak yang dibawa Rasulullah SAW menyentuh batu besar itu, keluar kebercik api, diperlihatkan kekaisaran Persia jatuh ke tangan Islam. Takbir kembali, Allahu Akbar, dihancurkan dari batu itu, keluar kebercik api lagi, diperlihatkan kekaisaran Romawi jatuh ke tangan Islam. Rekan-rekan, apa arti dari penglihatan itu? Ini adalah mimpi yang disampaikan oleh Allah SWT pada Rasulullah dan umat Islam saat itu. Justru saat situasi kita terdesak, saat mau diserbu oleh pasukan musuh, maka Allah memperlihatkan satu mimpi bahwa kemenangan itu akan tiba. Dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, tadi disebut ya, Persia jatuh ke tangan Islam, Romawi jatuh ke tangan Islam. Romawi itu ada 2. Ini pelajaran sejarah. Romawi Timur, ibu kotanya ada di Konstantinopel, Bizantium. Dan Romawi Barat, ibu kota ada di Roma, Italia.
Kota Konstantinopel atau Roma? Kota Konstantinopel atau Roma? Ada nggak di antara kalian bercita-cita sampai ke kota Roma dan ke istana Roma? Enggak. Cita-citanya kemana? Oh, ke Tredu, ke Bansari, ke Beijing, ke mana itu? Oke, bilang tidak. Nah, hal terpentingnya dari sini. Tanah suci, insya Allah. Rasulullah SAW menyampaikan Roma di timur itu akan jatuh terlebih dahulu. Ibu kotanya bernama kota Konstantinopel. Rasulullah SAW menyampaikan kota Konstantinopel akan dikuasai oleh pasukan Islam dan dipimpin oleh sebaik-baik pemimpin dengan sebaik-baik pasukan. Ada yang pernah melihat film Muhammad Al-Fatih? Belum. Besok setelah ini cari di YouTube Muhammad Al-Fatih. Filmnya keren sekali. Nah, apa yang sudah terjadi? Mimpi Rasulullah SAW saat perang Honda, saat perang Paris itu terjadi ratusan tahun selanjutnya. Tadi mimpi, pikiran kita itu akan menjadi perbuatan. Perbuatan dari siapa? Seluruh sahabat Rasulullah SAW yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW selalu ingin menaklukkan kota Konstantinopel. Tapi ada sekalian, saya ceritakan ya. Kalau mau ikut ke kota Konstantinopel itu saja di bulan November 2023 ini. Ada yang mau ikut? Nanti kita melihatkan kota Konstantinopel di Turki. Kita akan ceritakan sedikit tentang kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel itu di depannya ada benteng berlapis 3. Benteng berlapis berapa? 3. Di belakangnya ada gunung. Lautnya itu dirantai. Pasukan Muhammad Al-Fatih saat itu membawa meriam terbesar di dunia. Tetapi meriam itu tidak mampu menjangkau benteng kota Konstantinopel. Kenapa? Karena lautnya dirantai. Lalu bagaimana caranya Muhammad Al-Fatih bisa memenangkan pertarungan? Demi mewujudkan mimpi Rasulullah SAW, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya itu menaikkan kapal yang seharusnya kapal berbahaya di lautan dinaikkan ke atas bukit. Dan karena kapal-kapal dinaikkan ke atas bukit itulah kemudian mereka bisa menguasai kota Konstantinopel. Itu demi mewujudkan mimpi Rasulullah SAW. Maka rekan-rekan sekalian, kalau kalian punya impian, ya seperti Muhammad Al-Fatih ini berjuang sungguh-sungguh. Jangan pernah kemudian kita mengenal menyerah dalam kehidupan kita. Bagian lanjutan. Itu dari yang pertama, itu meraih kemenangan. Allah SWT di dalam Al-Quran dengan inspirasi Al-Quran mengatakan bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang saleh. Siap menjadi saleh? Ada yang bernama Soleh di sini? Ada yang bernama Soleh di sini? Jarang ya. Sekarang namanya kamu siapa mas? Endi, kamu? Jabran. Kamu rambutnya memang putih ya mas? Hah? Kamu namanya siapa mas? Siapa? Fakih. Oke, luar biasa namanya bagus sekali. Bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang saleh. Ini inspirasi pertama dari Al-Quran. Ya, yang kemudian perlu kita terjemahkan dalam bentuk impian kita, cita-cita kita. Dan yang kedua, dari ibu sekalian, kalau kalian ingin menang, selain dari punya mimpi, yang kedua kita harus punya iman. Karena iman itu berpengaruh pada keyakinan potensi kita, pada kepercayaan diri kita. Orang yang punya iman pasti pede. Kalau disuruh maju masih berani, ya kan? Contohnya ini, mas kamu mau coba mana? Ya kamu yang kayak itu kalau di dulu saya pernah lihat film namanya apa? Mortal Kombat, tahu nggak? Tahu ya? Nah itu salah satu pemainnya. Nah sini mas. Nah ini pemain Mortal Kombat jadi apa kan? Kenapa tuh Kombat ya? Siapa mas namanya? Wabi. Kayak saya ya. Kayak saya. Kamu jerawatan kayak saya. Pede nggak dengan jerawat itu? Nggak apa-apa ya, pede ya. Kenapa kamu pede? Nggak apa-apa. Karena kalian percaya diri itu
akan bertumbuh semakin kuat kalau kita ini berawal dari iman. Allah menciptakan Mas Wafik tadi ya. Mas Wafik ini kira-kira beliau ini punya potensi nggak? Punya potensi nggak? Punya potensi nggak? Apa potensinya? Apa Mas? Sukses. Oke, pertama Mas Wafik. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama tadi punya impian, yang kedua kita harus punya keyakinan. Percaya diri dan kita dunia terbaik itu berawal dari iman. Rekan-rekan sekalian, Rasulullah SAW pernah suatu saat itu mengumpulkan para sahabat kemudian menyampaikan begini. Wahai sahabatku, wahai sahabatku, wahai sahabatku, aku sangat kagum dengan iman segolongan orang. Kemudian sahabat itu bertanya, apakah itu iman kami wahai Rasulullah? Bukan iman kalian, karena kalian itu melihatku langsung, melihat wajah-wajahku dan mendengar suaraku. Tapi segolongan orang yang aku kagumi imannya ini, mereka belum pernah mendengar suara kata Rasulullah SAW. Rekan-rekan sekalian, kira-kira iman siapa itu? Saya. Iman kita, insya Allah iman kita. Nah, Rasulullah SAW itu kan dikenal sebagai orang yang jujur, al-amin. Dan kata Allah yang Nabi Ibrahim, orang yang jujur itu mendapatkan kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Nah, kalau kita lihat kemenangan demi kemenangan dan jaga Rasulullah SAW itu karena berawal dari kepercayaan dirinya, dan kepercayaan dirinya itu tumbuh karena imannya. Sama seperti yang disampaikan oleh Allah SWT. Ini inspirasi yang kedua, bahwa kita ini diwajibkan iman pada siapa yang pertama? Allah. Yang kedua? Yang kedua? Yang kedua? Yang kedua? Malaikat. Yang ketiga? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ada berapa komponen iman? Siapa kedua namanya di sini? Luar biasa. Kalian harus berterima kasih pada kedua. Nah, karena kalian iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW itu harus melahirkan satu percaya diri yang bagus. Karena orang yang beriman itu yakin bahwa dirinya itu diberikan potensi yang hebat. Tidak ada satupun orang yang beriman merasa dirinya ini tidak bisa apapun. Orang yang beriman itu pasti punya potensi yang luar biasa. Kalau kita lihat dulu sebelum kita lahir ke dunia, manusia itu terdiri atas ribuan calon manusia. Ribuan calon manusia, bahkan ada yang mengatakan jutaan calon manusia. Sel telur itu hanya satu, sementara sel sperma yang akan berubah menjadi manusia jumlahnya jutaan di dalam rahim kita. Dan siapa yang berhasil menang? Siapa yang berhasil keluar menjadi manusia? Siapa? Itulah kita semuanya, termasuk Anda. Maka rekan-rekan sekalian, dulu kalian ini pernah berjuang melawan jutaan calon manusia dan akhirnya kalian bisa keluar dari manusia sejati. Kita ini pernah menjadi seorang pemenang, betul? Pernah menjadi seorang pemenang. Bisa nggak kemenangan kita ulangi lagi? Bisa nggak kemenangan kita ulangi lagi? Sanggup nggak kemenangan kita ulangi lagi? Konsentrasi. Dimulai. Saya ingin cerita tentang kapal. Titanic, Pak. Ada gunung es kecil. Ya, gunung es ini pernah menenggelamkan kapal yang besar. Titanic namanya. Kenapa bisa menenggelamkan kapal yang besar? Karena gunung es yang kita lihat itu kecil di luar, dalam di bawah, besar di dalamnya. Sama seperti kita. Ini kelihatan kecil di antara teman-temannya, tapi jangan salah, potensinya besar. Ya. Apalagi yang besar, lebih besar lagi. Yang bisa dilihat orang lain itu kan cuma sisiran rambut kita, warna jilbab kita, bentuk wajah kita, tapi sebetulnya kekuatan kita itu luar biasa dahsyat. Maka rekan-rekan sekalian, kita diajarkan oleh
oleh Al-Quran itu untuk bagaimana kemudian kita mengenali diri kita sendiri. Jadi yang tadi ada berapa pilihan dalam hidup? Yang pertama? Yang kedua? Yang pertama? Yang kedua? Oke, yang di atas ada berapa pilihan dalam hidup? Yang pertama? Yang kedua? Alhamdulillah. Ya. Baik, yang ketiga, langkah yang ketiga. Setelah kita punya mimpi, kemudian yang kedua punya keyakinan. Yang ketiga kita harus mengenali diri kita sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Dan tidak Allah mau menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahnya. Artinya apa kata kalian? Kalau kita ditanya siapa saya, siapa Anda, apa jawabannya? Anda adalah hamba, Anda adalah apa buktinya? Kita akan lihat. Kita akan sholawat. Coba yang putri dulu, yang muda dia teruskan yang saya sampaikan. Tapi nadanya mungkin bukan nada sini. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Yang keras, yang keras, lebih keras lagi. Oke, cukup. Sekarang yang terang, kita lihat mana yang paling keras. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Mas dan Mbak, bisa nggak kalian membedakan antara suara laki-laki dan perempuan? Bisa? Pernah kalian khusus untuk membedakan suara laki-laki dan perempuan? Ada dibuka khusus pelatihan membedakan suara. Pernah ikut itu? Tapi kenapa kalian bisa membedakan suara laki-laki dan perempuan? Kenapa? Bahkan kalian bisa membedakan suara teman A, B, C, D, betul? Itulah keajaiban telinga kita. Saya punya HP iPhone 13 Pro. Harganya 18 juta. Mau saya kasihnya? Mau saya kasihkan kalian sempurna ya? Mau? Mau? Tak kasihkan, tak bisa doakan dan insya Allah terwujud kalian sempurna. Itu mengenal ini. Mau? Artinya apa? Yang mahal HP-nya ke telinga kita? Yang mahal HP-nya ke telinga kita? Seperti kemarin ada karyawan saya itu yang pakai bel. Pakai bel. Ada nggak sih pakai bel? Ada. Biasanya bapak itu mas-mas jalan. Bel itu harganya berapa? Ada yang bel itu harganya sampai 25 juta. Yang mahal BL-nya ke giginya. Giginya, kalau tanpa gigi bisa nggak dipasang ke kawat? Bisa. Coba kemudian kita cermati. Rambut itu bisa panjang, betul? Gigi bisa panjang nggak? Coba kalau gigi kalian bisa panjang, piting-piting apa yang terjadi? Maka dari kalian, siapa yang mengatur itu semuanya? Kenapa gigi tidak bisa panjang? Siapa yang mengatur? Siapa yang mengatur? Siapa kita? Nah, itu kita perlu mengenal diri kita sendiri ya. Bahwa kita adalah hamba Allah. Tetapi Allah SWT mengatakan, kita lihat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan kita bagi manusia itu diberikan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk. Ini kata Al-Quran, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Inspirasi yang ketiga. Artinya apa kalian sekalian? Tidak ada satupun di antara kalian yang hidupnya akan sia-sia kalau kalian punya iman dengan sahabatnya. Asalkan kita mengakui bahwa diri kita adalah hamba Allah. Nah, kita lanjutkan. Tadi saya sampaikan kalau rambut bisa panjang, gigi tidak bisa ya. Bahkan rambut pun ada yang tidak bisa panjang. Rambut apa itu?
Mario. Apa ini? Ali ini hidup. Apa namanya? Rumah. Coba bayangkan kalau rumah tadi itu bisa panjang. Payah nggak? Payah nggak? Jadi luar biasanya Allah SWT mengatur kehidupan kita. Maka rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, agar kita ini percaya diri, agar kita ini bangkit potensinya tanpa mengenali diri kita sendiri, maka kita harus expert yaitu menjadi orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Saya punya tes namanya ST30. Nanti saya berikan pada ibu kalian isi ya, karena hari ini kayaknya waktunya nggak cukup. Kalian isi, kemudian nanti hasilnya saya akan lihat. Kita akan tentukan siapa sih diri kita itu. Rekan-rekan sekalian, ada di antara kita itu yang gaya belajarnya berbeda ya. Saya kalau belajar itu harus ditemani televisi. Ada nggak yang begitu? Ada yang kalau belajar itu sepi sendiri. Ada di antara kalian begitu? Ada yang di antara kita itu kalau belajar dia harus mendengarkan orang lain membaca. Siapa yang semacam itu? Ada yang kalau belajar itu dia sambil jalan-jalan teriak-teriak. Ada macam-macam. Nah itulah diri kita. Allah SWT memberikan kita itu macam-macam bentuknya. Bahkan jari tangan kita pun tidak ada yang sama. Makanya kalau kalian nanti buat SIM, buat KTP, kemudian direkam jari kita tidak ada yang sama, dan itu juga kata Al-Quran. Baik, kita sampai yang keempat. Untuk menjadi pemenang kita ada 5 langkah. Yang pertama mimpi, yang kedua keyakinan, yang ketiga kita mengenal diri kita sendiri, yang keempat adalah action. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan hasil kerja keras tangan sendiri. Dan Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja keras tangannya. Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja keras tangannya. Maka kita pun bagian juga demikian. Kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu berdagang, mengembalakan kambing, mencuci pakaian sendiri. Ada di sini yang mencuci pakaian sendiri. Coba yang siapa mencuci pakaian sendiri? Tetap lebih sedikit kan dibanding yang lain. Siapa yang dicucikan ibunya? Gak apa-apa, jadi aja banggakan dengan ibunya. Ya Pak. Siapa yang dicucikan orang lain dibanding ibunya, bukan bapaknya gitu, bisa tetangganya, bisa orang lain, ada? Baik. Mau nggak kalau setelah ini besok kalian nyuci baju sendiri? Mau nggak kalau setelah ini besok kalian nyuci baju sendiri? Mau. Anak saya ada 4 dan 2 di pesantren. Dia nyuci baju sendiri. Sampai di rumah sudah tak tambahin pekerjaannya. Masak, nyapu, nyuci baju yang lain lagi. Tapi kalau sudah berlatih biasa, ya mau saja. Mau besok nyuci baju sendiri? Mau? Mudah atau susah nyuci baju sendiri itu? Mudah atau susah? Mudah atau susah? Ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah. Tergantung kebiasaannya. Tetapi siapapun yang kalian terbiasa nyuci baju sendiri, maka langkah menuju kesuksesan tidak lebih maju dibanding yang lain. Tepuk tangan untuk kalian semua. Rekan-rekan sekalian, bisa dijadikan? Bisa dijadikan? Oke. Konsentrasi. Kita lanjutkan ya. Tapi perhatikan, karena ini saya menyampaikan tentang kisah satu perang yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rekan-rekan sekalian, 900 melawan 3.000 itu harusnya menang mana? 900 melawan 3.000 harusnya menang mana? 3.000. Apalagi yang 3.000 ini pasukan perang yang terlatih. Sementara 900 ini mereka orang-orang yang mau saja. Ada yang tidak mau. Rasulullah SAW itu saat perang Uhud itu tadinya membawa 1.200 orang. Tapi yang 300 itu akhirnya kembali ke Madinah karena tidak berani. Maka
Maka kemudian Rasulullah SAW hanya membawa 900 lawan 3.000. Menang-menang dia tadi 3.000. Tapi Rasulullah SAW ini seorang pakar perang yang hebat. Walaupun dia membawa cuma 900 orang, Rasulullah SAW tetap berkeyakinan bisa menang. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatur strategi. 30 orang ditempatkan di satu bukit namanya Jabal Rumah di Uhud itu. 30 orang yang ahli memanah ditempatkan di situ, diperintahkan oleh Rasulullah SAW jangan pernah meninggalkan posmu kalau tidak ada perintah untuk meninggalkannya. Kemudian yang lain berperang, ada yang masuk di depan, ada yang di belakang. Siapa yang menang? Pasukan Islam atau pasukan musuh? Islam. Pasukan Islam atau pasukan musuh? Islam. Pasukan Islam. Tapi kemudian perintah Rasulullah SAW dilanggar. Pasukan pemanah yang tidak boleh turun, dia turun. Kenapa turun? Karena melihat pasukan musuhnya pergi lari. Sementara mereka lari meninggalkan harta. Ada pedang, ada tombak, ada tenda, ada kuda, ada unta. Ditinggalkan pergi. Manusia itu memang selalu tidak pernah kuat kalau di depannya dilihat harta. Jadi saya lihatkan HP iPhone itu semuanya langsung mau. Ada yang pernah pegang iPhone? Ada yang punya di sini? Coba yang punya terjadi? Ada yang punya? Oke. iPhone punya? Punya? Bawa? Nggak boleh bawa HP ya? Nggak boleh. Itulah manusia. Sama seperti sahabat Rasulullah SAW. Itu melihat harta itu juga matanya langsung berbinar-binar. Tetapi apa yang terjadi? Begitu pasukan musuh itu meninggalkan pemanah itu meninggalkan posnya, maka pasukan yang dipimpin oleh Khalid itu bisa memutar gunung dan bisa menghajar pasukan Islam. Dan yang tadinya kita mau menang akhirnya kalah. Dan kita lihat peristiwa ini. Rasulullah SAW itu sampai gigi gerahapnya ini tanggal berdarah. Apa artinya? Seorang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW pun ketika perang dia memakai pedang, tidak kemudian tinggal diam. Apalagi kita, kalian, dia hanya anak dari seorang ibu dan seorang ayah. Kenapa tidak? Kalian juga mencuci pakaian sendiri, membantu orang tua di rumah. Rasulullah SAW aja turun tangan sendiri. Oke, siap? 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 Itulah action ya. Jadi kita harus melaksanakan sesuatu dengan baik. Karena sekalian, saat kita menanam padi, maka rumput itu akan tumbuh. Tetapi saat kita menanam rumput tidak akan tumbuh padi. Apa maksudnya? Coba kalian semua di sawah itu. Kalian tahu kalian ya? Kalian tahu ya? Kalian tahu ya kalian? Kalian sawah itu kan sering mengalami rumput semprot, ya kan? Yang tumbuh hanya rumput saja, padinya tidak ada satupun yang tumbuh di kalangan itu. Tapi kita lihat sawah kita ditanami padi, ada nggak rumput itu tumbuh? Ada nggak? Maksudnya apa sih? Setiap kita menanam kebaikan itu boleh jadi nanti akan ada masalah. Gak apa-apa, itu bagian dari kehidupan. Tetapi kalau kalian hanya menanam masalah, tidak akan pernah ada kebaikan di dalamnya. Paham? Paham? Oke. Maka mari kita lakukan inspirasi Al-Quran yang kelima, yang keempat. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Qur'an, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Kalau kalian yang belum menang, maka kalian harus ubah diri kalian sendiri. Kalau kalian yang sukses, maka harus kita ubah diri kita sendiri. Dengan begitu maka kemudian kesuksesan itu akan bersama dengan kita. Maka kita lihat apa yang kelima, yang terakhir yaitu doa. Baik rekan sekalian, saya ulang kembali pertanyaan ini. Ada berapa pilihan yang hidup? Ada berapa pilihan yang hidup? Yang satu, yang kedua, pilih mana? Pilih mana? Allah mengatakan inspirasi Al-Quran yang kelima, berdoalah kepada aku, saya akan menyenangkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Hari ini kalian telah berdoa. Hari ini kalian telah berdoa. Orang yang berdoa itu tidak akan pernah salah, tidak pernah sombong. Tapi kalau kalian tidak pernah berdoa, maka kalian disebut sombong di hadapan Allah dan nanti akan dibalas dengan neraka jahanam. Rasulullah SAW saja sudah berjalan masuk surga, kita berdoa untuk sholat, apalagi kita. Baik rekan sekalian, kita hari ini berlatih doa ya. Mau?
lagi dengan diri sendiri. Tidak usah mengganggu temannya. Oke, masih ada yang belum fokus pada dirinya sendiri, ya Mas? Baik. Oke, sebelum kita berdoa, saya kemarin membawa jamaah umroh itu ada 36 orang. Sebelum berangkat itu selalu saya tanya, apa yang Bapak dan Ibu inginkan untuk sampai ke sana, sehingga ingin menuju Baitullah. Ada yang menginginkan anak yang soleh, ada yang ingin rezeki yang bermanfaat, ada yang ingin anaknya yang menghafal Quran, banyak macam-macam. Nah, anak sekalian, kalian pasti punya harapan. Punya harapan nggak? Bulan Ramadan adalah bulan mustajab untuk kita berdoa. Nah, sebelum kita berdoa, coba kalian pikirkan seluruh harapan kalian. Tenang, kita belum berdoa ya, Ini biar doa kita ini jelas. Banyak doa tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah SWT karena doanya tidak jelas. Doa kita harus jelas. Oke, tenang. Fokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri. Masih ada berbicara? Oke, tenang. Fokus pada diri sendiri. Pikirkan doa terbaik sebelum kita berdoa. Jadi berdoa itu pun harus kita pikirkan dulu, jangan asal. Pikirkan satu waktu. Ingat, pikiran kita akan menentukan nasib kita. Karena pikiran kita menjadi karakter kita dan menentukan nasib kita. Tadi yang sampaikan di awal. Cukup. Saya beri kesempatan lagi ya. Tadi sudah begini. Kemarin saya sampaikan ada seorang ibu yang Ustaz, saya ingin agar anak saya menjadi hafid. Loh, kenapa doanya kok sederhana Ibu? Kenapa tidak saya agar anak saya menjadi seorang hafid Quran yang bisa menghafidkan banyak orang lain? Dan ibunya mengatakan, oh ya, kenapa saya doanya nggak begitu? Kenapa doanya hanya ingin menjadi orang kaya? Kaya itu kan untuk dunia saya sendiri. Kenapa tidak doanya itu saya ingin mencukupi semua kebutuhan umat? Kaya nggak? Saya mencukupi kebutuhan semua orang agar orang itu tidak bingung bagaimana mendapatkan harta, tidak dari orang miskin karena ada saya di situ. Jadi doa kita harus doanya yang besar, jangan doa yang kecil. Oke, saya beri kesempatan lagi. Oke, tenang, fokus, pikirkan satu doa yang hari ini saya bantu, doa kalian akan dijawab oleh Allah SWT, insyaallah. Insyaallah doa kalian akan dijawab oleh Allah SWT. Tapi doa kalian yang sungguh-sungguh. Maka pikirkan sekali lagi. Ya, saya beri kesempatan lagi. Pikirkan sekali lagi satu saja doa khusus yang kalian inginkan. Jangan doa, ya Allah berikan saya HP LIG gitu, yang bisa untuk main game, jangan begitu ya. Ada yang punya HP itu? Oke, saya beri kesempatan memikirkan lagi. Jadi biar doa kita ini betul-betul tuntas. Dari rekan sekalian, kalian sebelum berdoa selalu semacam ini. Pikirkan dulu doa yang akan kalian sampaikan, baru setelah itu baru berdoa secara sadar. Baik, siap berdoa? Saya tidak akan menuntun, kalian akan berdoa sendiri dan akan saya cermati yang mana yang serius dan mana yang tidak. Oke, dalam hitungan ketiga, tengadahkan tangan dan kalian berdoa sesuai dengan apa yang telah kalian pikirkan tadi. 1, 2, 3. Baik, cukup. Bagaimana rasanya berdoa? Bagaimana rasanya berdoa sungguh-sungguh? Ngantuk. Kan biasanya kita doa kan hanya mengamini ya, amin, amin, amin.
pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa juga boleh, nggak masalah. Tapi pastikan doa kita ini betul-betul serius. Insya Allah akan dikabulkan. Jadi itu susah gampang. Doa saja, ya. Doa saja, ya. Dan bagaimana harus doa yang kedua? Setelah tadi yang pertama sungguh-sungguh ya. Yang kedua doa yang kedua itu ridha Allah tetap pada diri siapa? Ridha Allah tetap pada diri orang tua. Maka mintakan doa orang tua kalian masing-masing. Coba sekarang, siapa yang pernah minta doa kepada orang tuanya? Doa apa mas? Oh gitu, minta orang tua doakan, bapak ibu. Oh gitu, luar biasa ya. Baik. Ingin agar ayah dan ibunya bisa umroh. Baik, sekarang kita akan berlatih lagi. Yang terakhir, fokus kembali, konsentrasi kembali. Ridha Allah tetap pada ridha. Ridha Allah tetap pada ridha. Oke. Konsentrasi, tidak ada yang bicara sendiri, mas. Oke. Kita akan buat proposal doa yang kedua. Ridha Allah tetap pada ridha orang tua. Kita akan berlatih mendoakan orang tua. Baik rekan sekalian, kalian pikirkan doa terbaik untuk orang tua kalian sebelum berdoa. Nanti itu akan kalian doakan agar kalian mendapatkan ridho dari mereka. Saat mendoakan seseorang, ya, rumus yang kedua, saat mendoakan seseorang, wajah orang yang kalian doakan itu hadirkan di hadapan Allah. Bisa? 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 Ya, ada yang lupa dengan wajah ayah dan ibunya, gak ingat itu wajahnya seperti apa. Saya ini ditinggal oleh bapak dan ibu saya gak lama, menjadi anak pertama. Jika adik-adik saya pun hidup bersama saya di surga, dia sekolah dasar sampai kemudian menikah. Tapi walaupun adik saya sudah ditinggalkan bapak, tetap masih ingat wajahnya. Ingat wajahnya? Ingat wajahnya? Oke, konsentrasi. Ini saya beri kesempatan yang kedua, pikirkan lagi doanya untuk ayah dan ibu kita. Tadi kan doa untuk diri sendiri, sekarang doa untuk orang tua. Kita mulai setelah semuanya tenang. Baik, kalian jangan bercanda, karena ini doa untuk orang tua kita, ya. Tidak boleh bercanda. Jangan sampai Allah membercandai kita. Ya. Kalian pikirkan dengan baik doa untuk ayah dan ibu kita dan doakan mereka dengan sungguh-sungguh. Insya Allah doa ini akan diijabah oleh Allah. Doa untuk orang tua Insya Allah akan diijabah oleh Allah. Dan nanti sepulang kita dari sini, kalian segera temui orang tua, sampaikan doa itu dan minta doa agar orang tua mendoakan kalian. Itu rumus yang ketiga. Kalian minta orang tua mendoakan kalian. Baik, siap. Saya jemputkan di ketiga, tengadahkan tangan, tundukkan kepala, doakan orang tua kalian dengan sungguh-sungguh. Jangan bercanda dengan orang tua kalian sendiri. Ingat, jangan bercanda dengan Allah. Serius, jangan bercanda dengan Allah. Doakan dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Doakan ayah dan ibu kita, bayangkan wajahnya sampai kepada Allah SWT. Hadirkan wajah mereka kepada Allah SWT. Sebanyak-banyaknya. Yakinlah bahwa doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah SWT. Baik, cukup. Alhamdulillah. Baik, rekan sekalian, nanti jangan lupa setelah pulang, ya, minta doa kepada orang tua kita masing-masing. Ya. Saya sengaja tidak memandu, biasanya saya pandu, tapi kali ini akan memang suasananya saya kira harus suasana yang membahagiakan kita semuanya. Baik, rekan sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Jadi rumus kemenangan tadi ada 5. Berapa? 5. Yang pertama
kita harapkan. Yang kedua kita yakin dengan Allah, yakin pada diri kita sendiri. Yang ketiga kita mengenali potensi kita, mengenali siapa kita. Yang keempat, action langkah nyata. Yang kelima adalah doa. Siap menjalankan semuanya? Siap menjalankan semuanya? Mohon maaf atas segala salah kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Anantio semoga bermanfaat bagi kita semua. Masuki acara yang terakhir yaitu penutup ayolah kita untuk acara pada siang ini dengan bacaan Alhamdulillah. Pada kita tutup dengan doa al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Slawi, buatan tambahan. Setelah ini ya keluar putri dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.